Baik, langsung saja. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Agustina Atinia Halawa, SPD, sebagai validator yang telah menempatkan waktunya untuk memvalidasi soal-soal pemecahan masalah yang telah kami buat. Nah, sebelumnya kami dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, dan perkenalkan saya Natal Stoloni Halawa dan teman saya Habib Ibnu Sabil. Tujuan kami di sini yaitu supaya mengetahui perbaikan, kritik, dan saran dari soal-soal pemecahan masalah yang telah kami buat. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Bu, terdengar. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustina Halawa. Saya dari SMP Negeri 1 Huruna. Saya sebagai pendidik di sana mengajar matematika. Jadi sebelumnya, di tahun 2018 sampai dengan 2020, saya pernah mengajar di Bimbel, khususnya untuk persiapan OSN, MTK, tingkat SD dan SMP. Kemudian, pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, itu saya menjadi tenaga pendidik di pendidikan formal, yaitu seperti saya sampaikan tadi di SMP Negeri 1 Huruna. Nah, sebelumnya dulu terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi validasi soal yang sudah dibuat oleh saudara Natalius dan Habib Ibnu Sabil. Langsung saja, ini saya share. Oke, udah. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke. Nah, di sini saya lihat soal yang dibuat adalah mengenai soal materi bilangan dan aljabar, yaitu menyangkut fase D. Iya, Berarti ini tingkat SMP dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. iya, Bu. Nah, dari segi penulisan soal, yang saya lihat di sini sudah baik. Capaian pembelajaran juga yang diambil itu sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sudah dibuat, yang sudah dirilis saat ini. Tujuan pembelajarannya juga sudah baik. Demikian juga dengan indikator ketercapaian pembelajaran. Hanya saja nanti mungkin di tujuan pembelajaran, karena mungkin adik-adik di sini buat soal itu eh, per materi topik topiknya saja ya. Hanya Iya, saja kalau misal kita langsung ke pendidikannya sebenarnya atau ke lapangan, maka tujuan pembelajaran nanti ini untuk saran saja nanti mungkin ke depan, bukan kalau misalkan di tugas kalian ini hanya disarankan untuk membuat satu soal untuk satu topik tidak masalah. Ini nanti sebenarnya masih bisa dipecahkan untuk beberapa menjadi beberapa TP seperti itu. Nah, dari indikator soal yang diberikan dari level kognitif juga itu saya lihat rata-rata C5 dan C4 iya, ya. Bu. Kemudian dari indikator soal yang sudah dibuat, beberapa menurut saya sudah sangat baik. Ya, ini terutama misalkan ini diberikan soal yang memuat hasil estimasi. Ini menurut saya merupakan indikator soal yang baik. Kenapa? Dari indikator soal yang dibuat oleh kedua saudara, itu nampak memang seperti apa bentuk soalnya. Jadi sudah sedetail mungkin diberikan indikator soal. Hanya saja ada beberapa memang mungkin entah ini mungkin kelupaan atau apa ya. Ini nanti mungkin boleh diperbaiki. Ini saran dari saya. Ini sebentar. Saya ini. Ini ada beberapa jenis tulisan juga memang yang berbeda dan juga ukurannya. Nanti silahkan disesuaikan yang ini Baik, ya. Bu. Yang bagian persamaan linear ini. Kemudian, di indikator soal yang sudah dibuat di sini, ini saya lihat dari sini sampai ke bawah ini nanti, ini sepertinya boleh diperbaiki lagi. Ini ya. Sebelumnya dulu, kalau misalkan yang dipakai peserta didik atau siswa, maka disamakan semua. Kalau mau menggunakan peserta didik, maka siswa ini nggak usah lagi. Semuanya Oh, ratakan saja menjadi peserta didik, seperti itu. Memang sekarang itu lebih disarankan untuk menggunakan peserta didik ya. Jadi ini nanti siswa atau kalau misalkan mau menggunakan siswa boleh juga, cuman disamakan semua, jangan ada peserta didik juga. Lalu di sini ya, di sini
itu siswa menganalisis hubungan antara titik gradien dan persamaan garis yang terbentuk. Nah, ini kalau boleh diganti seperti yang soal-soal sebelumnya. Nah, ini dari soal ini tadi. Mana ya? Oh, ini dari yang ini. Dari kode A16 ya. Ini sudah Hmm. mulai berubah soal. Kalau boleh soalnya ini diperbaiki, ini jangan siswa menganalisis langkah-langkah. Ini sama aja artinya ini tujuan pembelajarannya. Berarti menganalisis langkah-langkah ini. Langkah-langkah operasi penjumlahan. Jadi kalau boleh di sini nanti seperti soal sebelumnya. Kalau nggak diberikan, boleh juga sebenarnya nggak harus diberikan, boleh juga dengan kalimat disajikan. Kalau dia gambar berarti disajikan gambar tentang gradien, Hmm. ya, tentang atau titik koordinat. Kalau titik koordinat seperti itu, siswa mampu menganalisis. Baru nanti dibuat peserta didik mampu menganalisis seperti itu. Atau eh, siswanya mampu menganalisis tentang apa materi itu seperti itu. Ini nanti diubah dari A16 kayaknya sampai ke bawah ini. Ya, ini sampai ke bawah. Kalau boleh diganti. Kalau misalkan saya lihat misalkan di soal berapa ini ya, soal 20. Itu siswa dapat mengevaluasi. Apa yang dapat dievaluasi? Soalnya seperti apa? Jadi nanti ditambahkan di sini. Misalkan disajikan soal, ya, soal apa-apa-apa gitu, atau disajikan gambar, diberikan gambar seperti itu dengan nilai dengan ataupun misalkan disajikan data gitu kan, data tentang apa gitu kan. Jadinya siswanya dapat mengevaluasi apa seperti itu. Jadi itu nanti untuk yang di kisi-kisi soal, Oh, ya. baik, baik. Jadi catatan untuk eh, adik-adik berdua. Eh, Selanjutnya, Bu, ya, maaf, Bu. Kalau di ini, Bu, di soal nomor 1 sampai 10, apakah itu sudah sesuai, Bu? iya itu udah baik, Sesuai dengan itu indikator udah baik. soalnya. Jadi kami buatnya seperti itu aja nanti. Iya, diberikan soal ya. Oh, Sebentar ya, saya belum cek sekali sebenarnya yang sudah masuk. Sebentar, nah, saya lihat dulu sebentar. Tapi sebagian besar itu sudah baik. oh baik, Bu. Karena saya lihat juga dari tujuan pembelajaran dengan indikator soal itu sudah, maksudnya udah searah, maksudnya nggak lari. Hmm. Ya dari tujuan pembelajaran dengan soal yang diberikan. Hanya saja tadi yang indikator soal yang A16 ke bawah itu diperbaiki dengan baik. Karena itu nggak detail soal apa yang mau diberikan. Jadinya itu nggak sesuai. Jadi kalau misalkan dinilai nanti, itu saya bisa kasih belum sesuai dengan indikatornya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, hmm, oke. Selanjutnya, ini ya soal-soal yang diberikan. Dari segi bahasa yang diberikan, menurut saya sudah baik. Hanya saja, nanti saya kurang tahu sih, apakah ini memang patokannya itu harus C4 dan C5. Karena sebenarnya kalau di lapangan itu kemungkinan kognitif siswanya belum mencapai C4 dan C5. Jadi Oh, nanti disesuaikan. Maksudnya itu ada siswa yang memang yang belum mencapai C itu. Seperti itu. Tapi saya, eh, ya. maaf, Bu. Hmm. Untuk soal yang kami buat ini emang dosennya mematok dari C4 sampai C6. Jadi kami kembangkan soal ini memang lumayan sulit. Namanya juga pemecahan masalah dan bentuk soalnya itu soal non rutin sehingga membutuhkan analisis yang cukup tinggi di situ. Nah, kemudian soal yang kami buat ini nanti kami tidak akan menguji ke siswa. Jadi sekedar mengembangkan soal yang baik aja. Itu, Bu. Oke, oke, oke. Oke, berarti kalau memang sudah diharuskan untuk C4 dan C5 nggak masalah. Cuman saya kira tadi memang nanti akan dimasukkan ke lapangan. Karena kalau misalkan kita bawa ke lapangan, semestinya kita mulai dari C1-nya dulu. Maksudnya biar lebih bertahap seperti itu. Oh, Oke, tidak masalah kalau misalkan memang itu memang nanti menjadi pengalaman Anda ke lapangan apabila sudah mengabdi. Selanjutnya, untuk soal-soal, apakah indikatornya sudah sesuai dengan soal yang diberikan? Saya rasa juga sudah sesuai, ya. Eh, Sebentar.
Saya cek dulu kayaknya saya lihat dulu kalau misalkan ada kalimat yang rancu. Saya Hmm. rasa memang sudah baik ini. Bentar ya. Sebenarnya juga soal pemecahan masalah ini nggak harus kalimat semua ya. Sebenarnya adik-adik boleh kembangkan dalam bentuk gambar. Misalkan yang ini ya, yang jaring ini Mm-mm. ataupun gradient itu boleh dikembangkan dalam bentuk gambar. Karena kan dia bentuk esai. Oh, Yang gradient, koordinat itu boleh kalian kembangkan dalam bentuk gambar. Maksudnya nanti di indikatornya misalkan begini, disajikan gambar tentang suatu titik koordinat. Nanti kalau misalkan dia gambar, itu bisa kalian gunakan soal-soal yang misalkan titik rumah si A, si B dan lain sebagainya dalam bentuk gambar. oh, baik. Jadi soalnya itu enggak kayak monoton. Maksudnya monoton ini tulisan semua. Tulisan Itu semua ya. boleh, Boleh boleh, bervariasi. iya, boleh dibuat variasi dalam bentuk ini. Seperti ini ya. Sebuah kapal sedang berlayar di sepanjang garis pantai yang digambarkan pada sistem koordinat. Kapal melalui perjalanan dari titik 2,3 dan memiliki gradien. Ini kan boleh dibuat gradiennya sebenarnya, maksudnya titik koordinatnya. Jadi Hmm. siswanya nanti eh, tinggal menentukan persamaan garis. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ini misalkan nggak diharuskan juga di tugasnya nggak masalah. Ini hanya saran saja seperti itu. Bisa kami ganti nanti, soalnya di ada Hmm? apa di pembahasan soal pemecahan masalah yang kami buat itu memang sebetulnya bukan cuma sekedar apa yang seperti ini aja, jadi ada yang butuh gambar juga. Hmm. Nanti Iya, kami akan mencoba memperbaikinya. iya. Oke, bentar ya. Ini yang seperti ini juga sudah baik. Hmm. Bentar ya, nomor 20 ini. Bentar, susul. Oh iya, iya. Ini udah baik, hanya saja tadi beberapa saran yang saya berikan dari indikator soal tadi, kemudian bentuk soalnya boleh dirombak, maksudnya diberikan variasi seperti gambar, ya, Baik, seperti itu. baik. Hmm. Oke, mungkin itu saja dari saya, mungkin ini sudah cukup baik kok yang sudah dibuat. Jadi tadi beberapa saran yang harus diperbaiki, yaitu kalau misalkan mau menggunakan kalimat peserta didik ya bukan kalimat ya, tapi kata peserta didik ya peserta didik saja. Jangan ada juga peserta didik ada siswa. Nanti dikira itu berbeda maknanya. Kemudian beberapa tadi soal yang harus indikator soal yang harus diperbaiki lagi, yaitu mulai dari A16 kode A16 itu jangan langsung siswa menganalisis. Kalau boleh diberikan kalimat dulu, misalkan diberikan ataupun disajikan, ya Hmm. seperti itu. Karena ini kalau misalkan seperti ini itu sama aja dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian jangan berpatokan bahwa diberikan soal. Nggak masalah sih, tapi jangan terlalu berpatokan. Sepertinya ini tadi rata-rata diberikan soal. Itu kan sebenarnya ada tadi yang ada data kan. Seharusnya di kalimatnya boleh kalian buat diberikan data tentang apa gitu seperti itu. Karena tadi Oh, saya melihat ada tabel di sini kayaknya. Iya, ada di sini tabel. Ini grafik berikut menunjukkan hubungan. Ini kan di soalnya di indikator soal di nomor 18A ini nanti boleh diberikan misalkan disajikan eh, data tabel atau tabel data tentang kecepatan dan bahan bakar. Baru tadi siswa apa yang siswa kerjakan di sini? Nah, seperti itu. hmm. Berarti siswa dapat menghitung kecepatannya, kemudian hubungan antara kecepatan kapal dan konsumsi bahan bakar. Itu, itu yang diperbaiki. Baik, baik. Karena tadi itu 18 tadi ya. Kalau nggak salah soal nomor 18. Nah, ini seperti itu. Nah, ini ya. Nanti boleh di sini misalkan disajikan data.
Hmm. tentang apa ini? Tentang kecepatan tadi kan? Iya, Bu. Kecepatan. Nah, siswa dapat. Ah, ini lagi diubah ini. Siswa tadi soalnya kan siswa dapat menghitung hubungan antara kecepatan. Jadi ini nanti siswa dapat menghitung hubungan antara kecepatan dengan apa tadi itu. Jadi Hmm. jangan yang ini seperti itu. Jadi di di indikator soal itu kita nggak harus ngambil yang ini, yang maksudnya nggak jangan langsung di copy yang tujuan pembelajarannya, tapi di soalnya kamu sesuaikan. Kalau misalkan ini berarti soalnya juga nanti tentang ini. Kalau seperti ini kan grafiknya tentang kecepatan, berarti siswa nanti di sini mampu apa menghitung hubungan antara kecepatan dengan apa, seperti itu. Jadi itu saja mungkin dari saya. Baik, terima kasih kritik dan saran yang telah Ibu berikan. Untuk perbaikan nanti kami akan merevisinya. Nah, izin Bu bertanya, untuk validasinya kami kirim sekarang atau setelah kami merevisinya nanti? Nah, tentunya supaya nilai adik-adik juga lebih baik, ya setelah revisi saja nanti dikirimkan, di situ nanti saya akan isi validasinya. Oh, baik, Bu. Nanti mungkin besok akan kami kirim kembali revisinya untuk sekalian apa lembar validasinya. Iya, ya. Baik, itu saja mungkin yang kami tanyakan, Bu. Eh, Terima kasih telah meluangkan waktunya dan saya sapa kita kembali. Selamat malam. Oke, selamat malam.